Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, ajaib, dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian, untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi hari ini, terdapat dalam kitab 1 Timotius pasal 6, ayat 12, yang berbunyi demikian. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan yang benar di depan banyak saksi. Saudaraku, sebagai orang percaya, kita sebenarnya dipanggil untuk masuk dalam suatu pertandingan selama hidup ini. Kita diselamatkan karena kasih karunia, dan itu harus diresponi dengan iman. Firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Jelas sekali, ada dua unsur yang terlibat dalam keselamatan kita, yakni kasih karunia dan iman. Kasih karunia menjadi bagian Tuhan, dan iman merupakan bagian kita, yang telah ditebus oleh pengorbanan Kristus, di mana iman merupakan wujud respon kita terhadap kasih karunia yang Tuhan berikan. Pengajaran yang lebih menitik beratkan pada satu bagian saja akan berbahaya bagi pertumbuhan iman kita. Pengajaran kasih karunia overdosis beranggapan bahwa menambahkan iman dan perbuatan atau tindakan iman pada keselamatan adalah perselingkuhan dengan hukum Taurat. Mereka menganggap Rasul Paulus sebagai rasul panutan, yang hanya menekankan tentang pemberitaan kasih karunia. Pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang tidak berdasar, dan tidak masuk akal. Dengan tegas dan jelas, dalam beberapa suratnya, Rasul Paulus menegaskan, bahwa dia bukan hanya memberitakan, tetapi juga mempraktekkan, apa yang disebut dengan memelihara iman. Rasul Paulus, dalam kitab 2 Timotius pasal 4, ayat 7, menulis, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Kata memelihara, berasal dari kata Yunani tereo, yang berarti, menjaga dari kehilangan atau cedera, menjaga dengan benar, dengan menjaga mata tetap terbuka, waspada, menjaga dengan benar, untuk mencegah melarikan diri atau kehilangan. Rasul Paulus tidak pernah mengesampingkan tentang iman, dan hanya menekankan pada kasih karunia semata. Sebaliknya, Rasul Paulus sangat memperhatikan dan memelihara iman. Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, terbitan Gandum Mas, memberikan 3 keterangan berkaitan dengan memelihara iman. Yang pertama, Paulus memandang hidup Kristen sebagai suatu peperangan. Saudaraku, kalau kita baca dalam surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, di sana kita dapat membaca, dia berperang melawan iblis, melawan keburukan orang Yahudi dan kafir, paham Yudaisme, melawan antinomisme, yaitu paham yang tidak mau terikat dengan hukum, dan kebejatan dalam gereja. Melawan guru-guru palsu, pemutarbalikan Injil, keduniawian, dan melawan dosa. Yang kedua,
Paulus telah menyelesaikan pertandingan yang baik. Di tengah pencobaan dan godaan, dia tetap setia kepada Tuhan dan Juru Selamatnya selama hidup ini. Yang ketiga, Paulus sudah memelihara iman. Pada masa ujian yang berat, keputusasaan yang hebat, dan banyak kesusahan, baik ketika diserang oleh guru palsu, maupun ditinggalkan oleh sahabat, Paulus tetap berpegang teguh pada imannya. Tiga hal inilah yang Rasul Paulus lakukan dalam memelihara iman. Memelihara iman adalah sebuah perjuangan, sebuah peperangan. Sebab begitu banyak serangan-serangan yang ditujukan kepada iman kita, antara lain, iblis, guru-guru palsu, orang yang tidak memelihara hukum, penyesat-penyesat, keduniawian, dan dosa. Hal yang senada disampaikan oleh Yudas dalam suratnya, dalam kitab Yudas pasal 1, ayat 3, demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Mempertahankan atau memelihara iman perlu perjuangan, perlu usaha, dan perlu bayar harga. Perlu ditegaskan di sini bahwa tindakan atau usaha kita dalam memelihara atau memperjuangkan iman bukanlah legalisme seperti yang dituduhkan oleh para penganut ajaran hypergrace. Itu sebabnya jangan sampai kita berhenti dalam memperjuangkan dan memelihara iman. Apa yang Rasul Paulus dan kita akan terima jika kita memelihara iman? Dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 5 mengatakan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Dan kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 8 dan 7 mengatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Berbahagialah orang yang mendengarkan, dan yang melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepada-Mu. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi.
Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.